wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, kelas 11 DKR 2. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Permasalahan Sistem Pengisian Aki pada Mobil di jurusan PKR SMKN 1 Cikarang Utara. Latar belakang masalah, seiring dengan perkembangan teknologi otomotif yang semakin pesat, kendaraan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu komponen vital pada kendaraan adalah sistem pengisian aki. Sistem ini berfungsi untuk mengisi ulang daya aki agar dapat menyuplai kebutuhan listrik kendaraan, termasuk lampu, sistem, starter, dan komponen elektronik lainnya. Komponen utama yang terdapat pada sistem pengisian aki mobil. Apa saja jenis kerusakan yang sering terjadi pada sistem pengisian aki mobil di lingkungan praktik jurusan PKR SMKN 1 Cikarang Utara? 3. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pengisian aki mobil? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui dan memahami komponen-komponen utama dalam sistem pengisian aki pada kendaraan mobil. 2. Untuk mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan yang sering terjadi pada sistem pengisian aki di lingkungan praktik jurusan PKR SMKN 1 Cikarang Utara. 3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan pada sistem pengisian aki mobil. Konsep dasar aki. Sistem pengisian aki pada mobil merupakan salah satu bagian penting dari sistem kelistrikan kendaraan yang berfungsi untuk mengisi ulang aki agar dapat menyuplai energi listrik ke seluruh komponen kendaraan yang membutuhkan. Sistem ini biasanya terdiri dari komponen utama yaitu alternator, voltage regulator, kabel penghubung, serta aki itu sendiri. Komponen utama pada sistem pengisian aki. 1. Alternator. Komponen utama yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik AC. Di dalamnya ada rotor, stator, slip ring, dan dioda penyiarah. 2. Dioda penyiarah mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan alternator menjadi arus searah DC yang dapat digunakan untuk mengisi aki. 3. Regulator tegangan mengatur tegangan keluaran dari alternator agar tetap stabil, biasanya 1,3 sampai 14,5 volt agar aki tidak overcheck atau undercheck. Bisa berupa regulator mekanik model lama atau regulator elektronik model modern. 4. Aki baterai penyimpanan listrik yang menerima arus DC dari alternator dan mendistribusikannya ke berbagai sistem kelistrikan kendaraan. 5. Kabel dan konektor kabel penghubung antara komponen dari alternator ke regulator ke aki, dan sebagainya. 6. Lampu indikator pengisian biasanya di dashboard memberi tanda apakah sistem pengisian bekerja dengan baik. Jika lampu ini menyala saat mesin hidup, berarti ada masalah pada sistem pengisian. Jenis kerusakan sistem pengisian aki. 1. Bel atau seperti bel putus atau kendor. Fungsi bel ini sangat penting untuk memutar alternator. Jika putus atau kendor, alternator tidak akan menghasilkan listrik untuk mengisi aki. 2. Kerusakan alternator. Kerusakan komponen di dalam alternator seperti diode rectifier, penyiar arus, sikat arang, bearing atau rotor atau starter coil biasanya menyebabkan pengisian aki tidak optimal atau bahkan aki tidak terisi sama sekali. 3. Regulator voltase bermasalah. Jika regulator voltage rusak atau aus, tegangan yang dihasilkan alternator bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan aki overcheck, terlalu penuh atau undercheck, tidak cukup terisi. 4. Kabel dan terminal longgar atau korosi. Sambungan kabel pengisian yang longgar, kotor atau korosi di terminal aki bisa menyebabkan arus pengisian terlalu lambat sehingga aki tidak terisi penuh. 5. Aki itu sendiri bermasalah, misalnya sel aki rusak, aki soak, atau aki short circuit di dalam sel. Walau sistem pengisian bekerja normal, aki tidak bisa menyimpan listrik dengan baik. 6. Sikring, fuse putus. Biasanya ada fuse pengaman di jalur sistem pengisian. Jika putus, arus dari alternator ke aki terputus total. Faktor yang menyebabkan kerusakan pada sistem pengisian aki mobil. 1. Kerusakan alternator. Fungsi mengubah energi mekanik menjadi listrik untuk mengisi aki. Kerusakan gulungan kawat terbakar, bearing aus atau dioda rusak. Sistem tidak bisa mengisi aki secara maksimal. 2. Regulator tegangan rusak. Fungsi mengatur tegangan listrik dari alternator ke aki. Kerusakan: jika rusak, tegangan bisa terlalu tinggi merusak aki, atau terlalu rendah, aki tidak terisi. 3. V-bel atau drive bel kendor atau putus. Fungsi menghubungkan alternator dengan mesin. Kerusakan: jika kendor atau putus, alternator tidak bisa berputar dengan menghasilkan listrik. 4. Kabel konektor longgar atau korosi. Fungsi menghasilkan listrik dari alternator ke aki.
kerusakan kabel terkelupas, soket kotor, atau korosi yang menyebabkan arus listrik terganggu. 5. Aki lemah atau soak. Fungsi menyimpan listrik dari alternator. Kerusakan aki yang sudah rusak tidak bisa menyimpan arus walaupun sistem pengisian berfungsi dengan baik. 6. Sikring fuse putus. Fungsi melindungi sistem pengisian dari arus pendek. Kerusakan sikring putus bisa memutus seluruh aliran dari alternator ke aki. 7. Beban listrik berlebih. Fungsi semua perangkat listrik menggunakan daya dari aki dan alternator. Masalah modifikasi kelistrikan yang berlebihan seperti lampu tambahan audio besar bisa membebani sistem pengisian. 8. Kerusakan ECU Electronic Control Unit. Fungsi mengontrol kerja regulator pada mobil modern. Masalah ECU bermasalah, tegangan pengisian jika tidak stabil. Kesimpulan dari hasil penelitian di BGN PKR SMKN 1 Cikarang Utara dapat disimpulkan bahwa sistem pengisian aki mobil terdiri dari beberapa komponen utama seperti alternator, regulator tegangan, aki, kabel penghubung, dan lampu indikator. Kerusakan sering terjadi meliputi putusnya bibel, kerusakan alternator, regulator tegangan yang tidak stabil, terminal atau kabel yang korosi, aki soak, dan sikring putus. Penyebab utama kerusakan ini antara lain kurangnya perawatan, penggunaan aki yang sudah tua, beban listrik berlebih, serta kerusakan komponen elektronik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.